Ingkang kinawatan dinamipun Ketua Pimpinan PKK Kabupaten Bantul Ibu Raja Eni Masiro lan rahimahullah. Ugi ingkang kinawatan dinamipun Bapak Lurah Kami Jiwo Bapak Haji Sifat Jaraste Kasih dan sebenarnya ugi kami hormati dari Bapak Tutup Mentah dan pun Ustazah paling lama jamaah masjid Al-Yakin Mentah. Ugi ingkang kinawatan sedaya jamaah sholat bisa melaksanakan sholat tarawih yang kali ini. Lan yang kita tresnani anak-anak kita, adik-adik, ya monggo dilanjutkan ke tujuan ya. Memang dunia anak-anak untuk bersendahuro ya, biar anak itu nyaman untuk mendapatkan Quran harus syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati, ingkang hormatan, ingkang pisan kita anak ini seluruh masyarakat yang Padukuhan Mentah khususipun jamaah Masjid Al-Yakin Mentah ngaturaken syukur rawuh wonten ing jamaah menika. Estu dadosaken mongkok remen dados motivasi kepada kita sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kabid Kepenasihan Pacibarka, yang saya hormati Ibu Ketua Tim PKK Kepenasihan Wisudanya, yang saya hormati Bapak Takmir Masjid Al-Yakin Lengkap Bangun Jiwo Pak Sumianto. Ingkang kula hormati jamaah Masjid Al-Yakin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas, serta anak-anak semuanya. Pertama-tama saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Eni Masuro. Tentu saja saya dari di sini berada di dekat Bapak Ibu semuanya karena saya menjadi istrinya Pak Bupati aktif dalam industri periode 2021-2024. Pernah hatam ibarat kuliah itu sudah mau sudah sebentar lagi, dan saya didampingi oleh Ibu Dwi Joko Purnomo yang berada di sebelah selatan. Di samping beliau ada samping sekolahnya bersama keluarga saya. Ada Bu Asliatul Pak Ketua Bidang 1. Sampingnya lagi Bu Marjono, senior kita di Pokja 1. Lalu kita pilih Ngaji Sucipto. Terus di grup jadi pun Bu Marjono menikah Bu Tati, lalu pun Parang Terikes. Mengapa tidak Parang Terikes Bu? Bayangkan sebisa. Lalu jadi pun menikah Bu Sri Wahyuni, kita Bu Didi terkalipun mereka baru itu pakai ini. Betul-betul daerah yang berdekat bagi tugas orang bantu. Lajeng beberipun mereka Bu Wardian Tulung, mereka betul-betul bangun kapal. Mereka Pokja 3, Bu Didi Pokja Sekawan. Lajeng beberipun Bu Dini mereka Pokja Tunggal. Nanti itu bantu maaf mereka. Saat ini pun mereka Bu Anggar dalam pun sewon
Jejeripun menika Mbak Umi Nasrullah. Menawi kula Emi Nasrullah menika Umi Nasrullah. Beda satu dulu, katanya beda nasib, tapi sama-sama guru. Rumahnya jenis Bu. Kajian gerakannya lagi itu ada Ufakna itu menjadi Bu Sewon. Nah, mereka para puskesmas rendahan. Oh Anda. Jejeripun mereka mengukur Handayani dalemipun sambil untuk ini Bu. Jejeripun oleh Indah dalemipun serandaan. Pernah tidak serandaan atau tapi tadi oke jejeripun oleh mereka Bumarsi dalemipun Semon. Mungkin ada orang kelihatan, Tuhan terima Putri Sulisiari ini ikan menjadi penonton Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini saya bersama Bu Ibu Dianese, istri beliau Bapak Ibu Bupati Bantul, diterima dan diperkenankan bersilaturahim di Masjid Al-Yakin yang ketika kami tadi datang ke sini, kesan pertama adalah masjid ini berarti makmur insya Allah. Melihat dari bahwa masjidnya bersih, rapi, jamaahnya banyak, kemudian saya langsung klik IG-nya, kegiatannya luar biasa. Namun yang selama yang beriki ini setelah kegiatannya banyak. Langsung mau kembali dekat itu. Saya melihat putra putri Bapak Ibu mereka dibiarkan tetap aktif di dalam masjid. Itu kalau saya tergolong orang yang setuju. Kan ada banyak orang yang tidak setuju kemudian anak-anak dipisahkan tempatnya. Kenapa kok saya setuju? Karena anak-anak itu belajar dari kita dengan cara beribadah bersama-sama. Saya mengingat ketika masa kecil saya dulu dibujikan teman-teman itu. Kemudian ketika di masjid memang yang dewasa mengingatkan saya atau teman-teman saya. Tetapi diingatkan itulah bagian dari proses belajar dari anak-anak untuk beribadah di masjid. Kalau kita larang buatin angsal ke masjid, maka mereka tidak akan mengerti bagaimana cara beribadah. Sholat Isya, sholat tarawih, kemudian bagaimana cara menjaga sholat di dalam sholat, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Karena apalagi di Banjarmasin ini, yang masyarakatnya adalah masyarakat pinggiran kota Yogyakarta, tentu jarang berkumpul atau bertemu dengan tetangganya, kecuali di antaranya ketika sholat di masjid. Nah, ketika kita jejer dengan tetangga ataupun dengan orang yang tidak kita kenal atau belum kita kenal, batuk mata mereka assalamualaikum, batuk itu nama Bapak Ibu salaman. Lalu Pak Rumah kenal ya, dengan sistem Lunda itu mau tentu di judul kembali. Batuk Bapak Ibu. Kamilah ada banyak jadi kemanfaatan ketika kita berjamaah di masjid. Salah satunya adalah sholat tarawih yang hanya dilakukan setahun sekali dan itu sangat ditunggu oleh jamaah masjid di setiap wilayah di penjuru dunia ini. Ibu Bapak, ini kita sudah masuk malam ke berapa Ibu? 2023. Berarti kan Ibu, kalau malam dengan malam. Makanya, jadi kan berarti malam mesti lagi rekor dia. Jadi di malam ke-23 ini adalah malam ganjil. Jadi malam yang kita berharap ini adalah malam Lailatul Qadar. Malam Insya Allah. Maka supaya kita betul-betul mendapatkan malam Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir itu mau benar mau ganjil. Mari kita banyak-banyak beramal ibadah. Salah satu amal ibadah kita adalah dengan sholat lail, sholat tarawih yang serius, kemudian membaca Al-Quran,
Kalau boleh sebanyak-banyaknya, tapi kalau tidak mau sebanyak-banyaknya, maka sehusyuk-husyuknya yang kita baca itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, di antara amal ibadah yang dapat kita lakukan itu adalah dengan bersedekah. Tadi Pak Darman memberitahu ini bahwa jadi ibadah kita di antaranya adalah bersedekah, berinfak, berzakat dan lain sebagainya. Tadi saya juga baca di Instagramnya Masjid Al-Yakin, di sini membuka zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Fakir Masjid Al-Yakin. Maka yang mungkin selama ini belum pernah kita keluarkan, mari kita keluarkan. Kalau yang sebelumnya sudah kita keluarkan, mari kita tambah dari biasanya. Tetapi syaratnya harus ikhlas. Nah, kalau ikhlas dipaksa. Jadi kita itu tidak akan ikhlas kalau kita tidak akan memaksa diri kita sendiri untuk bersedekah, untuk berzakat, untuk berinfak kepada siapapun. Tetapi kalau saya berikan itu mungkin, Bu, saya mau bersedekah di tetangga saya, Bu, saya mau bersedekah di saudara saya, di bulan Ramadan. Yang terpenting adalah bulan Ramadan ini mari kita perbanyak amal ibadah yang itu baik dilakukan secara demi pribadi ataupun dengan mengeluarkan harta kita maupun dengan amal ibadah, termasuk diantaranya adalah iktikaf di masjid. Wonten ingkang iktikaf, Bu? Bapak mohon, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pendidikan ambil iktikaf di masjid ini dapat sampai dengan akhir bulan Ramadan, dan kalaupun itu dilanjutkan setelah bulan Ramadan itu juga bagus sekali. Namun ingat Bapak Ibu, kita memiliki kewajiban, yaitu memberikan nafkah kepada keluarga kita. Memberikan nafkah kepada keluarga kita itu adalah titik utama dari iktikaf di masjid. Nah, namun jika memang itu sudah dapat dikondisikan, maka iktikaf di masjid itu menjadi lebih utama dibandingkan jagungan. Namun ada situ biasanya itu menarik menjelang maghrib buka puasa, menikah waktu sangat jagungan, wonten warung, wonten kafe. Itu betul Pak. Tetapi insya Allah di jamaah menikah menawi menjelang buka bersama selamat kempal wonten masjid midhangetaken pengaosan saking Bapak Kiai, Bapak Ustaz, Bapak Ibu, Ibu Ustazah. Lan kalau pada situ dibicara, Miron Pak Bertan membacakan salah satu kegiatannya adalah menulis Al-Quran. Berapa juz? Berapa kali kamu? Sekarang semalam 30 juz. Semua dan mandi. Berapa? Oh, saat ini. Dan mudah-mudahan tadarus manjuran menikah dapat menjadi amal ibadah penunjukan yang menunjukkan hati. Bagaimana kita bisa merasa sejuk hati kita dengan membaca Al-Quran? Karena itu adalah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada malam 17 Ramadan. Sama nuzul Quran di pada ini, sama Al-Quran menikah diturunkan wonten bulan Ramadan tanggal 17 lajeng suratipun wonten pinten 2 kali itu diturunkan berapa lama Bu? 22 tahun 22 hari di tahun 610 Masehi. Sudah cukup lama. Namun Al-Quran tetap terjaga keasliannya karena kita selalu melanjutkan membaca Al-Quran. Apalagi di tanggal 17 Ramadan itu biasanya banyak orang membaca Al-Quran lebih banyak dari biasanya. Maka itu untuk menjaga keaslian wahyu dari Allah ini, mari senantiasa kita biasakan membaca Al-Quran walau ayat, termasuk diantaranya ketika kita menjalankan sholat itu adalah membaca ayat-ayat Al-Quran. Tetapi ketika kita sudah tidak melakukan sholat, maka tidak satu ayat pun kita ucapkan. Hati-hati.
karena nanti itu menjadi salah satu ciri-cirinya bahwa dia masih dekat. Jadi lebih. Lanjut ibu bapak, saat ini kita memiliki kebiasaan membaca Al-Quran itu menggunakan handphone. Kemarin dibuatkan dokumen handphone menjadi Al-Quran. Monten, simple, tentu ditulis satu betul-betul di bawah. Hanya bapak ibu sinasa sampun custom Quran wonten handphone, teknologinya sudah canggih. Menika tetep tansah dibikak Al-Quran, Ustaz Al-Quran ingkang wonten dene ingkang wonten kata lan samangke kula saestu dhewe nambahi kebak wonten menika kita nambahi sedikit. Mudah-mudahan itu menjadi bacaan dari Bapak Ibu semuanya. Ampun bagus pajangan wonten kemari Muhammad. Lan insyaallah kanthi maos Al-Quran menika ati kita tambah kayu bareng lan tansah dipun lampahi napa ingkang dados pinunjul wonten ayat-ayat peraturan menika. Caranipun tentu maos rumiyin lajeng terjemahipun napa menawi bingung dipun gurulaken dumateng Bapak Kyai, Pak Ustaz, Bu Ustazah ini ingkang langkung pirsa. Ampun dipikir piyambak. Amarga napa Bapak Ibu mulai dipun pikir piyambak, setiap orang itu selalu merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling benar. Padahal ternyata ketika kita memotivasi pada orang, ternyata ada yang memiliki pendapat yang berbeda. Dari hasil diskusi itulah akan kita dapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih luas dan membuat kita lebih bijaksana. Seperti antaranya adalah tentang sholat tarawih. Bapak Ibu, sholat tarawihnya kita mau sekarang dulu, jadi kalau betul-betul sholat asli kita dulu. Tetapi muka, karena saya kemudian banyak belajar, maka di dalam kita mulai sampai itu menjadi rapat selebihnya 11 orang 8 pasti darah. Itu dulu awal-awalnya saya nggak bisa menerima bapak itu sama seperti menarik dengan langsung digabung kalau kita awal-awal penulis Quran al-Qur'an tetapi kadang-kadang ketika menjalani yang benar-benar keyakinan, maka alhamdulillah semua dijalankan senang bahagia. Dan dari situlah kita memiliki toleransi yang luar biasa dan kita meyakini apa yang kita lakukan dengan benar semuanya. Lebih mengatakan Bapak Ibu, karena saya tidak bisa memberikan tausiah atau apapun, program saya adalah Hadirin sekalian, pengujian acara saya yaitu lain-lain penyerahan bingkisan kenang-kenangan dari BKK Kabupaten Bandung yang diwakili kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Ibu Dwi Jogopertomo selaku Bupati beserta jajarannya yang sudah berkenan mengadakan safari tarawih pengurus PKK Kabupaten Bandung di kawasan lokasinya khususnya di Masjid Al-Yakin. Selanjutnya yaitu penutup, marilah hadirin sekalian acara pertemuan ini kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.